Ya, kembali lagi di segmen Bincang Santai. Pada Bincang Santai kali ini kita kebetulan bertemu dengan dan juga bertemu langsung dengan salah satu pengusaha yang ada di Kota Gresik. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Saiful Latif, panggilannya Mas Latif ya. Beliau merupakan owner dari bakso kaki sapi. Nah, ini kan kita ketahui bersama bahwa bakso kaki sapi ini kan termasuk salah satu kuliner yang ya bisa dibilang sudah membumi di Kota Gresik. Nah, terus juga beliau juga merupakan ketua UMKM Gading Mas. Nah, nanti seperti apa usaha yang sudah dirintisnya kali ini nanti kita akan bincangkan. Selamat siang. Siang Mas. Menjelang sore. Ya Mas Latif ya. Iya Mas. Ya. Iya. Ini Mas, jadi kita dari teman-teman Gresik Pos ya ingin bincang santai terkait terkait dengan usaha yang sudah Mas Latif jalankan, sama nanti kita juga membahas tentang UMKM. Oh boleh. Itu, Monggo Mas, silakan. Nah, yang pertama nih Mas, mungkin dari teman-teman yang di rumah juga tanya ini Mas, ini bagaimana awal mula Mas Latif untuk membuka bakso kaki sapi ini? Oh gitu. Monggo ceritakan Iya. Mas. Kalau orang melihat sekarang ini kan saya sudah enak ya, udah nongkrong sudah layapan aja sekarang. Nggak tahu kalau dulunya memang babat alasnya kan orang nggak tahu. Dulunya memang ya saya jualan sendiri Mas gitu loh ya. Dari nyurung gerobak sampai sewa tempat, sekarang akhirnya bisa mempunyai cabang sampai 5, banyak usaha lagi yang lain. Karyawan juga total sudah ada 52 sekarang itu saya punya karyawan. Kalau merintis sih memang saya awalnya kan memang suka kuliner Mas, itu bisa masak, senang masak. Cuma dulu kan mau mencari kira-kira kalau aku buka lapangan membuka usaha itu yang prospeknya bagus itu apa gitu kan. Otomatis kan ada studi kelayakan gitu loh Mas. Ini apa? Karena kita juga orang pendidikan, sarjana, harus kan standar-standar gitu kan ada ya gitu loh. Jadi ternyata memang saya memilih bakso gitu. Kenapa bakso? Memang bakso itu kan pertama anak-anak sampai orang tua bisa dinikmatin. Terus yang kedua juga laki-laki bisa, perempuan semuanya bisa. Terus waktunya pun nggak ada waktu terbatas. Jadi pagi, siang, sampai malam pun bisa dinikmatin. Nah itu kan peluang besar Mas. Jadi peluang besar kalau kita bisa mengambil kesempatan itu, berarti ya keuntungan juga akan besar. Beda kalau kita jualan kayak nasi goreng, jelaskan kalau pagi dinikmatin nggak enak, enaknya malam. Nah itu kan terbatas akhirnya keuntungan. Itulah saya mengambil itu bakso. Nah, alhamdulillah memang sekarang sudah ketemu lah jalannya bakso dan sudah ibaratnya sudah dari sudah terstandar lah, sudah punya nama lah, ibaratnya orang sudah nggak ragu lah. Itu sudah suatu puasan lah bagi saya gitu loh. Ya, seperti itulah awalnya gitu. Tahun berapa itu Mas untuk memulainya itu Mas dulu Mas? Aku kalau nggak salah awal mulai tahun 2004. Jadi mulai mendapatkan market leadernya itu ya di tahun 2009 lah, mulai sudah mempunyai nama dan mulai enak sampai sekarang. Jadi sekarang sudah nggak goyah ini, orang sudah nggak ragu lah. Ya. Kalau untuk awal dulu ya 2004 itu tempatnya di mana Mas? Atau dulu memang awalnya kan juga pernah nyurung rombong itu masih sampai 1 tahun, iya. Sampai 1 tahun pernah. Terus akhirnya kok capek, saya nyoba dengan menerapkan ilmu juga wirausaha dengan nyewa tempat. Walaupun tetap saya buka sendiri tetap. Awalnya di sini Enggak. Di tempat lain lah, kecil lah gitu loh. Nah dari situ 2 tahun tetap nggak ada berkembang. 2 tahun itu nggak berkembang, nggak punya karyawan juga. Tapi saya sudah dapat pembelajaran gitu loh. Apa yang diinginkan konsumen itu seperti apa. Akhirnya saya pindah di tempat sini. Itulah sekarang yang diminta konsumen ternyata kayak gini. Saya turutin, yang akhirnya ketemu pasarnya. Yang di DKB ini mulai tahun berapa Mas? Ini 2007 yang 2007 ya. Yang ini 2007. Berarti sudah 13 tahun ini. Jadi menarik ya teman-teman, dari mulai awal memang nggak langsung sewa ruko kayak gini Mas ya. Jadi mulai awal bangun dari gerobak dulu ya. Iyalah, dari mulai babat alasnya itu ya. Nah ini kalau mengenai suka dan duka Mas. Nah ini bisa diceritakan nggak Mas untuk bagaimana? Kalau dulu ya banyak dukanya gitu loh. Ya. Kalau dulu kan banyak dukanya, betapa susahnya ya mencari pembeli.
betapa susahnya meyakinkan orang bahwa produk ini bagus. Susah itu, kita harus benar-benar bagaimana orang itu mencoba dulu gitu loh, biar nanti komen gitu loh. Terus sekarang sudah enak pun masih tetap ada dukanya juga, pesaing juga sekarang itu, apalagi dulu-dulu ya memang ada mas perjalanan itu ilmu-ilmu persaingan yang gaib itu ya banyak, tapi sekarang alhamdulillah nggak pernah lah kayak gitu, karena mungkin kita sudah punya banyak cabang, mungkin orang pun mau melawan juga kelelahan. Alhamdulillah sekarang sudah lost doll lah. Betul, jos jalan terus ya. Oke mas. Nah terus nih menarik juga mas. Mas Latut kan juga lulusan sarjana. Nah, akhirnya kenapa kok memutuskan untuk pengen jadi wirausaha atau jadi pengusaha mas? Sebenarnya memang aku nggak ada pikiran mas, dulu nggak ada pikiran wirausaha. Saya juga sarjana, bahkan sudah magister juga sampai sekarang. Dulu memang nggak ada pikiran untuk wirausaha, tapi orang tua saya orang-orang wirausaha. Gitu. Dari orang tua ya yang mendorong ya berarti ya. Nah, saya dulu pernah kerja juga di pabrik Korea, bayarannya ya juga besar sampai 4 juta 5 juta. Tapi aku kan tipe-tipe orang yang nggak kalau punya ide nggak tersalurkan itu nggak enak. Nah, ternyata kalau kerja di pabrik itu ada ide nggak bisa disalurkan. Akhirnya kalau kita mandiri itu bisa gitu loh. Kita ngapa-ngapain itu bisa terserah kita gitu. Ini coba berwirausaha karena kita sudah punya background orang wirausaha ya, berarti yo lah kita praktekkan lah. Lah saya ijazah S1-nya itu ya 2. Waktu itu ya teknik kimia. Teknik kimia ITS. ITS 2005 aku lulusan. Nah, itu akhirnya dapat kerja di Korea. Terus setelah saya nekuni wirausaha, ngambil lagi di ekonomi Unmu sini. Nah, ngambil di ekonomi Unmu ini, saya nekunin di manajemen pemasaran, dan memang kuliah juga cepat, cuma 3,5 tahun. Akhirnya jadikan dosen muda, dibiayai sekolah S2. Jadi saya S2 ya dari Unmu situ, dari S2 Unmu ngambil strategi. Jadi itulah sejak itu mulai awal juga penanjakan ini, karena saya banyak teman-teman dari teman kuliah di magister juga sharing bagaimana sih cara menggait-gait pelanggan. Ya ini saya praktekkan di sini, akhirnya ya ini terbukti lah memang ilmu kayak gitu. Jadi kalau memang dibilang itu ijazah kuliah kenapa berwirausaha, kenapa begini, itu bukan masalah karena kenapa harus sekolah tinggi-tinggi, tapi karena dengan banyak ilmu kan kita banyak wawasan, banyak teman memberikan ide, dan sekarang pun sudah punya ilmu wirausaha. Jadi kalau mau buka usaha baru itu sekarang nggak takut, sudah punya ilmunya. Makanya kemarin kita terapkan di PPS, tempat lain-lain aku adalah ide cara membuka. Jadi sekarang semua buka pasti jalan semua, semua ya. Artinya kan dari ilmunya itu sudah ada. Nah itu ilmu itu kan kadang dari teman, sesama usaha, dan sama teori juga. Terus ini mas, kita coba membahas mengenai UMKM Gading Mas ini mas. Nah, sebenarnya UMKM Gading Mas itu apa gitu mas? Jadi kan biar teman-teman juga yang di rumah juga tahu, dan kalau misalnya UMKM ini berdirinya kapan dan sebenarnya tujuannya apa gitu mas? Monggo mas dijelaskan juga. Sebenarnya saya sudah megang Gading Mas itu kan sudah 3 tahunan mas ya. Sudah berbadan hukum juga, satu-satunya di Gresik komunitas UMKM yang sudah berbadan hukum. Semuanya belum ada berbadan hukum, tapi saya sudah berbadan hukum karena memang saya mau membawa komunitas yang benar-benar bertanggung jawab gitu loh. Jadi harus berbadan hukum, biar kalau kita nanti berrekanan dengan siapapun itu orang nggak ragu gitu loh. Itu sudah berbadan hukum, dan anggota saya sekarang sudah ada 150-an. 150 anggota mas ya? Anggota. UKM Gading Mas ini adalah dulu awalnya memang membahas di kuliner aja sih, komunitas kuliner aja. Berhubung nanti kok banyak permintaan dari teman-teman UKM yang lain kepingin gabung, kok kita batasi sih, akhirnya sekarang dibuka semua, silakan mau masuk, entah kalian dari fotografer, kalian dari non kuliner, dari pernak-pernik, silakan masuk. Yang penting apa, sekarang kita visinya dirubah. Mulai tahun kemarin kita visinya dirubah, bukan kuliner tapi membangun UKM Gresik. Jadi siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu difasilitasi, silakan masuk ke kita kembangkan mereka. Intinya
memajukan UKM di Gresik lah, intinya dari visinya kita adalah misinya kita dari memajukan UKM Gresik, jadi siapapun boleh masuk gitu. Berarti kan dari 3 tahun 2017 ya, berarti Udah 3 tahun. 17 terus sampai sekarang sudah 150 anggota. Nah, itu untuk pertemuan rutin atau misalnya ada pengen ketemu itu gimana Mas? Kalau sebelum pandemi ini sih pertemuan rutin kita biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu ada pertemuan semacam arisan terus atau jumpa anggota. Nah, kita main ke anggota satu lain, sekalian sharing, sekalian arisan sharing. Itu dulu karena ada pandemi ini kan kita hampir nggak bisa apa-apa ya. Yeah. Jadi sekarang main virtual aja ya. tetap. Tapi tetap virtual, tetap Virtual komunikasi kita ya? tetap ada kayak ada pelatihan melalui virtual, ada seminar juga seminar bagi virtual ilmu juga. gitu loh. Jadi anggota tetap nggak tertutup informasi lah gitu loh. Kalau untuk ini Mas, istilahnya pencapaian lah dari komunitas ini atau hal-hal yang sudah pernah dilakukan dan yang dinaungi oleh UMKM Gading Mas ini apa Mas? Contohnya Mas? Oh banyak, dari Gading Mas ini alhamdulillah dipercaya oleh Pemda. Kalau kita ada event-event yang mewakili Gresik pasti kita yang dikirim. Yeah. Kayak kemarin kuliner Nusantara kita juara 2 nasional. Juara 2 nasional. Terus hari batik pernah kita hari batik juara 1 itu UMKM kreatif gitu. Yeah. Salah satu anggota kita Sertan itu kreatif. Yeah. Terus hari santri, terus acara Cak dan Yuk juga ya. banyak lah, memang kita sampai piala di rumah itu banyak. Saya menyebutkan. Alhamdulillah memang nggak ada di komunitas yang lain yang bisa mendapatkan penghargaan itu ya, cuma di kita aja. Nah, untuk ini Mas, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bergabung, nah ini cara atau persyaratan untuk gabung dengan Gading Mas seperti apa Mas? Sebenarnya dulu memang kalau mau bergabung kan minimal kan ada 2 kali pertemuan ya, 2 kali mengikuti pertemuan, itu baru kita boleh gabung. Sekarang lebih digampangkan, jadi mereka cuma bayar admin, terus mengisi kenyataan keanggotaan dan 1 kali aja pertemuan. Di pertemuan yang pertama nanti kan dia memperkenalkan. Biar anggota yang lain itu tahu siapa. Jadi nggak angger masuk. Nanti kan orang nggak tahu, nanti anggotanya banyak tapi nggak saling mengenal buat apa gitu loh. Ada ini nggak Mas? Kayak di media sosial, IG, Facebook ada semua. Jadi nanti biar teman-teman kalau misalnya ini ada yang tertarik untuk bergabung dan ada. Nah, di Instagram ya Gading Mas, Gading Mas ya? Iya Gading Mas. Di Facebook juga Gading Mas, Line semuanya ada semua kok. Ada semua ya. Masnya sudah jalan semua lah. Ya. Nanti kita coba masukkan ke Telegram. Ya silakan nanti di tag ya Mas ya. Nah, untuk ini Mas, berbicara tentang pemuda ataupun generasi yang sekarang, generasi muda di Gresik ini Mas. Nah, kalau misalnya ada yang ingin tertarik di dunia usaha, ingin berwirausaha, mungkin ada tips dan tips untuk teman-teman yang pengen atau yang sudah memulai dan sudah usaha atau ingin berkembangkan, gimana tipsnya? Kemarin kita sudah pernah bikin suatu acara mengumpulkan pemuda di Gresik. Mungkin Masnya tahu ya seminar pemuda milenial. Ya. Saya sama Mas Rian kemarin ngajak di Hotel Home itu, Horizon. Mendatangkan Bung Sandi itu kan menginspirasi, membangkitkan anak-anak muda untuk berwirausaha gitu loh. Dan saya juga sekarang ini mentoring dari mentor. Nah, mentor itu ada 21 aku anak-anak muda, termasuk Mas Dimas itu, Mang Suta. Terus Mbak Erna itu yang punya warung Zae. Banyak lah. Mas Dani, itu komunitas anak-anak muda semua itu yang ibaratnya usahanya sudah sukses lah. Dari segi umur itu dia termasuk sukses dan berani. Karena memang anak muda itu kan mentalnya itu kan bukan melempem ya. Beda dengan komunitas saya. Kalau komunitas di Gading Mas tuh mindsetnya orang-orangnya melempem sih. Kayak bukan melempem karena usahanya, tapi dia tuh nggak mau ngambil risiko. Kalau mau diajak gini tuh nggak mau, nanti gini ya itu yang tantangan saya itu. Tapi kalau dengan komunitas anak muda-muda itu
masih semangat gitu ya. Semangat, Mas, ulet, nggak mikir hasil, tapi yang penting bisa jalan gitu. jalan prosesnya Itu ya aku proses. nanti sambil berjalan nanti kan Iya. kita introspeksi apa ini salahnya apa, itu kita saling sharing. Itu yang benar kayak gitu. Memang usaha itu jangan dipikir nanti rugi untungnya, tapi buka dulu lah, jalankan dulu. Nanti kan ada kendala-kendala apa ya itu kita selesaikan. Itu yang benar ya. Terakhir nih Mas, untuk harapan dari Mas Latif sendiri ini terkait ya entah harapan untuk teman-teman generasi muda atau harapan untuk pemerintah, misalnya dari Pemda atau apa, monggo disampaikan Mas. Kalau menurut saya sih harapan saya untuk anak-anak muda, kalau memang buka usaha harus lebih kreatif dan tidak menutup untuk belajar ke yang lebih senior. Karena apa? Kalau kita mau berkembang itu harus belajar yang orang yang lebih mumpunin gitu loh. Saya pun sekarang juga masih belajar, tapi levelnya sudah naik gitu loh. Jadi siapa yang lebih hebat itu saya ambil ilmunya biar aku sampai berkembang, nanti berkembang lebih hebat lagi. Kreatifnya itu kita, untuk anak muda saya sarankan seperti itu. Untuk yang UKM-nya sudah jalan, hanya mereka merubah mindset, dia lebih fokus ke depan, bukan pendek. Kalau orang rata-rata kan pendek, bisa makan sekarang beres gitu loh, nggak mau mikir yang besok setahun, 2 tahun. Nah, padahal orang wirausaha itu kan harus mikir setahun besok itu harus apa, 3 tahun besok itu harus apa. Kalau itu diterapkan, insya Allah orang-orang itu nggak akan lemah, pasti akan berjuang. Karena apa? Ada target yang dia ingin capai gitu loh. Goals yang ingin dicapai. Nah, karena besok tahun depan ini saya harus kayak gini. Nah, ini kok mendekati nggak ada. Akhirnya kan dia termotivasi. Tapi kalau orang hanya dapat makan sekarang ini, ya udah nggak ada tujuan, akhirnya ya nggak mau berkembang, ya gitu-gitu aja, nanti sambatnya ke pemerintahan. Walaupun sekarang pemerintah ya aku agak kecewa juga Mas. Pemerintahan ini nggak pernah memfasilitasi juga. Bukannya nggak pernah sama sekali, minim mereka itu untuk membina UKM-UKM yang punya potensial dikembangkan, tapi nggak bisa. Terus nggak pernah mengasih fasilitas kayak bazar, pameran atau festival, itu susah mereka. Dengan kita akhirnya turun sendiri untuk memfasilitasi mereka dengan menggait sponsor. Ya itulah yang saya kecewakan di Gresik ini. Jadi memang tugas saya paling besar itulah. Tapi karena saya ya memang sudah niatin untuk membantu, ya dinikmatin aja. Soal kerugian enggaknya itu urusan belakang, yang penting mereka senang, saya nggak rugi, beres lah itu. Jadi intinya kan sebenarnya dari generasi muda Gresik ini sudah ada ya untuk semangat. Sudah ada banyak. Sudah ada semangat untuk Dan mulai maju kok sekarang. Usahanya masing-masing ya, tinggal nanti pemerintah memfasilitasi lah paling nggak ya, mengadakan pertemuan atau misalnya mengadakan bazar atau apa gitu Mas ya. Biar Selama ini memang pemerintah nggak fokus ke anak muda sih, fokus ke UKM. Kalau anak muda itu kita ada wadah sendiri. Anak-anak CR itu di Gresik itu yang membantu. Ini yang terakhir Mas, kalau kembali lagi ke bakso kaki sapi nih Mas. Jadi sekarang sudah ada berapa cabang Mas, dan cabangnya di mana saja? Termasuk yang baru nih Mas. Iya. Monggo di ini kan Mas. Jadi teman-teman juga tahu juga nanti. Sebenarnya, Mas. iya sebenarnya memang sebelum orang tua saya meninggal, kan barusan ini sudah 1 harinya. Saya dulu punya misi untuk mengembangkan bakso sapi keluar kota. Karena orang tua nggak mau, maunya di Gresik aja. Otomatis tempat usaha yang di Gresik ini saya fokuskan memang untuk bakso, dan nggak boleh kuliner lain. Saya ada Mas, kuliner yang lain itu apa, lesehan, penyetan, grill-grillan di Solo, di Jogja itu ternyata memang tidak tutup. Saya fokus ke bakso. Dan sekarang ini di Gresik sudah ada 3 yang udah buka, dan akan 3 lagi dalam 2 bulan ini. 2 bulan luar biasa. Hanya di Econ Mall nanti, terus di GKB sini sama di Cerme ini 3 ke depan ini. Itu yang rencana buka. Yang rencana buka. Icon Mall, di GKB tambah GKB 1 itu sama di Cerme. Cerme 1 ya. Terus yang sudah ada nih Mas. Gimana? Sudah ada ya ini di GKB ini, terus di pasar sama yang BPS. BPS itu 3, nanti ke depan ada 3 lagi. Dan bahkan nanti nambah lagi yang di daerah Bunga sama kota kan belum. Nanti kita akan target sana. Pokoknya nanti tiap daerah ada gitu. Nanti kuasailah. Sebagai amanah orang tua kayak gitu sebelum meninggal. Oke. Ini jadi menarik ya teman-teman ya, meskipun
ini juga istilahnya masih transisi ya di masa pandemi, tapi Mas Latif ini Lah itu yang saya orang-orang aneh. ya saya juga salut juga sih. Jadi salutnya karena ya mungkin yang lain ya di tempat lain mungkin atau di teman-teman yang lain di pandemi ini malah jadikan beban, tapi Mas Latif juga ini out of the box ini yang harus kita contoh teman-teman. Jadi ya sudah ada 3, nanti akan dalam waktu ketiga terus nanti sudah untuk kemungkinan di Nambah lagi. tiap-tiap daerah atau tiap-tiap kecamatan bahkan Ada, Mas ya. betul. Ya itulah yang namanya wirausaha kan gila. Jadi orang berpikiran nih A, kita malah B gitu loh. Ya, Itu yang dicari. yang dicari sekarang. Ya, Mas Latif, terima kasih Mas Oke, Latif oke. untuk Mas Agung, bincang makasih. santai kita pada hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kita bicarakan lagi, Mas, nanti kita Silakan. coba undang lagi Mas ya. Monggo-monggo nanti kalau ada informasi acara-acara nanti saya infokan lah. Monggo. Kali Acara diliput dari lah. acara dari UMKM Gading Mas nih Mas ya. Monggo nanti diinginkan. Atau nanti dari gini Mas, dari teman-teman anggota dari Gading Mas yang ingin sharing juga sama Mas, berbagi dengan berbagi cerita untuk misalnya bagaimana. Oh, boleh lah. Nanti di- tak kasih kontak personnya humasnya nanti. Boleh. Ulet ya. Dia kan sudah jaringan sama Kemoninfo, Ya. sama dinas-dinas dia sudah jalan lah. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Oke, Latif. Mas Agung. Sukses untuk bakso kaki sapinya ya. Teman-teman jangan lupa sekarang sudah ada 3 nih di pasar, ya, di Pasar Gede, terus di GKB, yang paling ramai memang di GKB. GKB ini. Terus yang baru ini juga di PPS, itu juga sudah ada bakso kaki sapi. Ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen dan juga subscribe di channel YouTube-nya Gresik Pos ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau misalnya hal-hal apa yang ingin dibicarakan di Gresik Pos, monggo nanti di komen ya di semua media sosial kami ya. Sekali lagi terima kasih. Sukses lah untuk Gresik Pos, mudah-mudahan Ya. sudah lebih hebat Amin. dengan berita-beritanya. Ya, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.